Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah berada pada penghujung bulan Ramadan. Tentu ini adalah sebuah prestasi besar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah puasa dengan baik. Tentu ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesyukuran kita akan semakin menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tentu mari kita lapaskan ke baginda junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Tentu puasa sangat banyak mengajarkan kita tentang fadilah-fadilah yang harus kita ambil sebagai pedoman hidup kita hari ini dan berikutnya. Salah satu fadilah yang bisa kita petik dari hikmah diwajibkan kita berpuasa pada Ramadan adalah sifat kesederhanaan. Banyak rujukan, catatan, dan telaah bahwa ternyata hidup sederhana itu kalau kita katakan sebagai standar hidup bahagia. Ada yang mengatakan hidup minimalis. Tentu ini tidak bisa kita nafikan bahwa kehidupan kita dengan banyak tantangan yang begitu kompleks sehingga tidak sedikit orang mencari kehidupan, mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu puasa saat ini mengajarkan bagaimana kita hidup sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa al-ghina anin nas. Jadi kita sudah merasa cukup ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan cara-cara yang tidak manusiawi atau kurang mendidik. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Puasa, bagaimana kita merasakan lapar dan dahaga. Puasa, bagaimana merasakan bisa menahan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan jalan seperti itu maka kita bisa memani puasa, menjalankan puasa dengan baik, dengan tanpa cacat atau tanpa menghilangkan amalan-amalan yang Nabi atau baginda Rasul berikan kepada kita. Untuk itu ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita sampaikan pada saat ini. Yang pertama,
Baginda Rasul mengajarkan hidup ini seperti orang musafir. Jadi kalau hidup ini seperti orang musafir, tentu kita punya rencana dari sekian usia yang Allah berikan untuk mengabdi, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang musafir, dia mulai dan dia akan mengakhiri perjalanan dan akan kembali ke rumahnya. Mungkin begitu ilustrasi kehidupan kita di dunia saat ini. Maka jangan kita terlalu banyak hal-hal yang akan mengabaikan kehidupan kita di akhirat. Yang kedua, yakni makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Allah rezekikan kepada kita cukup banyak yang sudah kita nikmati saat ini. Maka hidup untuk makan itu kita harus garis bawahi. Jangan sampai kita berpoya-poya dalam kehidupan kita. Tentu kita bisa merasakan bagaimana rasa berbagi kepada orang lain. Kalau makan untuk itu berarti lebih bermakna apa yang Allah berikan kepada kita, tentu kita akan memanfaatkan semaksimal mungkin, baik untuk beribadah kepada Allah, bisa juga berbagi kepada sesama manusia. Yang ketiga, hidup ini harus bersahaja. Bersahaja yang Bapak maksud, yang saya maksudkan adalah bagaimana rezeki, nikmat yang Allah berikan kita tempatkan pada posisi yang sebenarnya. Nabi Muhammad SAW tidak melarang berpakaian indah. Tapi ketika pakaian indah itu kita pakai untuk beribadah kepada Allah, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada hambanya. Yang keempat, bagaimana kita maknai hidup ini dengan makna yang luas. Jangan sampai kita maknai hidup ini dengan arti yang sempit. Di saat kita diberikan umur panjang, berarti ini sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita berpuasa pada bulan ini tentu merupakan hadiah, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap tahun menjelang berakhir Ramadan, kita selalu minta kepada Allah untuk selalu bisa bertemu pada bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Insya Allah, para shaimin dan shaimat, sebagai penutup, maka ada pesan Sayyidina Ali radhiyallahu an, yakni an-ni'matu sittatun. Nikmat itu ada 6. Yang pertama yaitu al-Islam. Jadi alhamdulillah kita berada pada ajaran agama yang benar, yakni dinul Islam. Yang kedua, wal Qur'anul Karim. Kita diberikan kitab suci sebagai petunjuk bagi kita semua untuk menapaki kehidupan kita selama Allah berikan hidup kita di dunia ini. Yang ketiga adalah wa Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah para shaimin shaimat, kita sebagai bagian dari umat baginda Rasul yang insya Allah kita akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah wal afiyah. Tentu ini menjadi modal utama kita berpuasa.
ya, berpuasa pada bulan Ramadan, kesehatan, keafiatan yang Allah berikan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah as-sitru, yakni Allah menyembuhkan aib kita. Andai aib kita dibuka oleh Allah, mungkin kita bisa bangun, tidak bisa kita tidur, dan tidak bisa kita makan dan minum. Tentu ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan terakhir apa yang sampaikan tadi adalah al-ghina anin nas. Kita harus berusaha cukup dengan yang Allah berikan, artinya cukup dalam dimensi yang luas. Kalau misalnya Allah berikan rezeki, kita bisa berbagi kepada orang lain. Kalau kita punya ilmu pengetahuan, kita bisa berbagi kepada orang lain. Tentu ini adalah sebuah cara mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita jalani hidup ini dengan penuh semangat, dengan langkah yang baik, sehingga bulan Ramadan yang kita jalani pada bulan ini mendapat barokah, ya. Kita mendapatkan barokah dari Ramadan yang kita jalani pada bulan ini. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.